Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش الممثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta akan Allah tambahkan untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Dan mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pengikut Rasulullah SAW yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah memulai kemarin pembahasan tentang meyakini, mengimani akan adanya hari kiamat dan sudah disebutkan beberapa kejadian-kejadian pada hari kiamat dan kejadian-kejadian sebelum hari kiamat yang merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat, tanda-tanda yang besar. Di antaranya adalah datangnya Dajjal. Selain Dajjal juga ada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemarin kita udah bahas sedikit tentang Dajjal yang matanya sebenarnya ada dua tapi yang berfungsi cuma satu. Yang kulitnya kemerah-merahan, rambutnya gimbal, segala macam itu tanda-tanda si Dajjal, dan bahwa Dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sudah hidup sejak zaman Nabi SAW, itu sudah diketahui berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi nanti karena dia pada waktu zaman Nabi itu dia ada di sebuah pulau, dia tidak bisa keluar dari pulau itu. Mungkin nanti akan terjadi entah itu laut yang menenggelamkan bumi atau mungkin justru ada kekeringan sehingga si Dajjal ini akan bisa keluar dari pulaunya, kita belum tahu. Tapi yang jelas disampaikan di dalam berbagai macam hadis adalah bahwa nanti akan datang itu Dajjal kepada manusia semuanya, nanti akan digoda manusia dengan penampakan yang berbalikan dari apa yang sebenarnya. Jadi api neraka itu akan didatangkan oleh Dajjal sebagaimana orang melihatnya sebagai sungai yang air mengalir itu yang menyejukkan. Akan tetapi sebaliknya, surga itu oleh Dajjal dibawakan sebagai api yang menyala-nyala yang membuat takut orang-orang, sehingga orang banyak yang tertipu. Itu. Nah, itu beberapa kali di dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW memberikan obat penangkal supaya kita tidak terjerumus dalam godaan-godaan atau tipuan-tipuan Dajjal. Di antaranya adalah dengan melazimkan membaca surat Al-Kahfi, karena 10 ayat awal dan 10 ayat akhirnya itu yang akan menjadi penolak datangnya Dajjal. Demikian juga apabila kita membaca doa-doa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, di antaranya doa yang dibaca sebelum salam pada akhir sholat-sholat kita, khususnya sholat-sholat fardu. Di antaranya ada doa minta memohon pertolongan Allah, perlindungan Allah dari godaan Dajjal. Itu tentang Dajjal. Dajjal ini katanya akan dibunuh oleh
Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa itu turun ke dunia ini. Nabi Isa turun ke dunia ini tidak dengan membawakan agama Nasrani, tapi tidak membawa syariat baru. Nabi Isa nanti turun ke dunia dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa juga nanti akan sholat, gitu. Jadi mendirikan sholat juga. Itu yang akan kejadian nantinya. Kemudian akan datang juga yang namanya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Akan ada nih orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu mereka punya pasukan banyak banget itu. Jadi kalau dikisahkan di dalam satu riwayat itu panjangnya itu sepanjang sungai gitu. Jadi ada mereka lewat satu sungai, kalau pasukannya itu minum dari situ tuh itu sungainya kering, nah pasukannya belum selesai lewat, yang banyaknya gitu. Yaitu penggambarannya seperti itu. Tapi nanti mereka juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mereka itu mengepung kaum mukminin bersama Nabi Isa alaihissalam di sebuah bukit katanya. Nanti dikepung kaum mukminin oleh si Ya'juj dan Ma'juj ini, tapi kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Itu beberapa di antara kejadian-kejadian besar sebelum nanti akhirnya ada yang terakhir itu adalah matahari terbit dari sebelah barat. Sudah hari-hari akhir ya tuh dari dunia. Nah, ini adalah bagian dari nubuah, juga bagian dari tanda-tanda yang akan datang, yang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang tahu bahwa mungkin kita tidak akan mengalaminya, tapi tahu bahwa itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita meyakini bahwa itu akan kejadian gitu. Meyakini bahwa itu akan ada, meyakini bahwa itu akan sampai juga pada akhirnya ke dunia ini. Nah, karena kita mungkin tidak mengalaminya, ya cukup kita yakini. Dan kalaupun nanti kita mengalaminya, mudah-mudahan sudah yakin dari sekarang gitu. Nah, ini yang perlu dijaga keyakinannya, ya, keyakinan yang benar gitu. Maksudnya kalau emang benar nih yang namanya Dajjal, tapi Dajjal matanya satu. Nah, itu asalnya dari mana? Nah, mesti kita teliti lagi, karena menurut hadisnya matanya dua. Memang yang berfungsi cuma satu, tapi matanya dua gitu kan. Kalau yang penggambaran selama ini kan Sauron gitu kan, mata satu, atau yang di apa? Yang di duit dolar itu katanya tuh ada piramid gitu, piramid terpotong apa gimana gitu, atasnya ada mata satu, VI. Jadi matanya itu yang dianggap sebagai matanya Dajjal. Jadi buat kita yang kaum mukminin yang sudah tahu ada hadisnya, hadis dari Rasulullah SAW, itu mesti dijaga gitu, nggak usah ikut-ikutan gitu. Ya boleh-boleh aja, orang sah-sah aja mereka menafsirkannya demikian, tapi kalau menurut teks hadisnya tidak seperti itu, ya perlu kita yakini yang ada teks hadisnya gitu. Ini yang menjadi tanda-tanda besar di antara akan datangnya hari kiamat. Akan tapi ketika hari kiamat itu terjadi dalam pengertian akhir dunia, hari akhir di dunia, ketika matahari terbit dari sebelah barat, itu ketika bumi berhenti berputar, ketika apalagi ya, waktu terhenti. Kalau sekarang kan waktu masih berjalan kan, berdetik, detik-detik tuh. Kalau jarum jam itu masih berputar itu. Kalau karena waktunya masih berjalan. Tapi kalau nanti tiba hari kiamat, ya waktu stop. Persis sama seperti awal dunia. T sama dengan 0, nanti T juga akan sama dengan 0 juga. Yang
Sesudah itu tidak akan ada hari lagi. Jadi lagu yang akan kejadian adalah bahwa dunia berhenti berputar, kemudian waktu berhenti. Nah, itu kemudian nanti akan ada kejadian-kejadian yang luar biasa di atas bumi ini, karena berhenti berputarnya bumi itu juga akan menyebabkan gravitasi hilang. Gravitasi hilang berarti semua yang ditahan oleh gravitasi itu, semacam magma yang di dalam bumi itu akan terlempar keluar. Demikian juga gunung-gunung yang merupakan pasak dari bumi itu tercabut pasaknya, gunung-gunung akan berterbangan. Nah, gunung yang sedemikian besar dan beratnya aja akan berterbangan, bagaimana dengan manusia? Itu. Jadi keluar isi bumi, gunung berterbangan, ya apalagi manusia. Jadi disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran sebagai kupu-kupu yang terbang gitu kan. Gitu kan. Enteng aja gitu berterbangan kemana-mana. Itu yang sangat mengerikan, kejadian yang sangat mengerikan. Sampai-sampai anak tidak kenal bapak, bapak tidak kenal anak, istri tidak kenal suami, suami tidak kenal istri. Bahkan ibu-ibu yang hamil pada saat itu melahirkan tanpa mereka sadari. Saking besarnya ketakutan mereka, saking dahsyatnya kejadian pada hari itu, gitu. Hari kehancuran Armageddon. Hancurnya dunia. Bukan hanya dunia yang kita tinggal di dalam pengertian bumi, tapi juga alam semesta, semuanya hancur. Itu semua barangkali ya Pak, dalam bayangan saya itu planet-planet bertabrakan kan, saling bertabrakan. Terus kalau karena bertabrakan itu energi kehancurannya itu sangat besar. Nah, itu menghancurkan, satu tabrakan akan menyebabkan tabrakan lainnya yang menghancurkan semua yang ada di alam semesta. Jarak yang jauh menjadi tidak relevan karena apa? Nah, dulu kan saya sudah gambarkan menurut pendapat para ilmuwan itu kan, ketika energi yang mengembangkan alam semesta ini habis pada saat kiamat itu, yang tadinya seperti balon yang ditiup mengembang besar gitu, itu tiba-tiba seperti balon yang tidak lagi ditiup dan lubangnya itu dilepas, menyusut dengan cepat. Nah, itu berarti jarak tidak lagi menjadi isu yang besar. Kenapa? Jaraknya itu akan menciut dengan secepat-cepatnya. Itu karena jaraknya itu menciut, itu kan volumenya menciut, jaraknya akan makin dekat kan. Nah, itulah yang terjadi, tumbukan-tumbukan di situ tuh luar biasa, itu kehancuran yang luar biasa. Penggambarannya kalau kita menggambarkan di dalam imajinasi kita itu bisa gitu kan sebenarnya. Kalau mau dipindahkan ke komputer dengan CAD misalnya, computer aided design itu segala macam, itu bisa. CGI segala macam itu udah bisa menggambarkan itu semuanya. Nah, kan yang sekarang yang tertinggal itu kan sebenarnya adalah keyakinan dan keimanan kita. Perhitungan udah, penggambaran di dalam komputer itu udah, jadi nanti skenarionya terjadi kayak gini, udah bisa tergambarkan kayak gitu. Nah, sekarang tinggal keyakinan kita, keimanan kita sampai di mana. Apa kita akan mempercayai bahwa itu hari kiamat itu akan terjadi atau enggak? Ini masalah besarnya tuh di situ tuh. Orang yang sudah menghitung dengan sangat baiknya mengenai perkembangan alam semesta, kemudian mengenai kemungkinan akan hancurnya alam semesta seperti si Stephen Hawking saja, tidak sampai kepada kesimpulan yang membuat dia itu kemudian beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nggak sampai ke situ dia. Di satu sisi memang tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi di sisi lain adalah ketika kita memahami sesuatu tapi pemahaman itu tidak membuat
hati kita terpanggil untuk mengakui kebenaran atau kemahabesaran Allah, itu patut dipertanyakan gitu. Hati kita itu kayak gimana? Jangan-jangan hati kita itu udah ketutup sama kotoran-kotoran yang berasal dari dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang kita lakukan, sehingga kita nggak bisa tuh melihat. Kan, kalau kita naik kendaraan misalnya atau berada di dalam rumah misalnya, kita melihat keluar dari jendela. Kalau jendelanya bersih, kita bisa melihat dunia luar yang terang benderang misalnya, ataupun kalaupun gelap ya tetap aja kita bisa melihat gitu kan, keluar gitu. Kasih cahaya sedikit, nah kita bisa lihat, oh itu ada kucing misalnya, oh itu ada pohonnya ada yang udah berbuah gitu misalnya. Itu bisa kita lihat meskipun kita di dalam kendaraan atau di dalam rumah melihat keluar dari jendela. Kenapa? Jendelanya bersih, jernih gitu kan. Kita bisa see through, bisa melihat lewat jendela itu kita bisa melihat keluar. Tapi bagaimana kalau jendelanya itu jendela yang sudah lama tidak dibersihkan, tertutup kotoran dan debu. Jadinya begitu kita buka hordeng itu, melihat lewat jendela, nggak bisa kelihatan, nggak bisa tembus pemandangan kita. Karena apa? Terhalang oleh berbagai macam kotoran. Nah, ini juga yang membuat orang barangkali dia tidak bisa memahami, tidak bisa meyakini tentang hitungan-hitungan akan berakhirnya alam semesta ini tidak masuk ke dalam hatinya. Sudah terkotori, tidak bisa connect dengan kebenaran, tidak bisa terhubungkan dengan fakta-fakta dari perhitungan-perhitungan yang ada. Dia tidak bisa melihat gitu. Hitungan orang yang pinter-pinter itu adalah sebenarnya mengandung kebenaran. Meskipun kalau ditanyain kapan nih kejadiannya, oh sekitar 10 miliar tahun lagi gitu kan. Itu kan baru perkiraan. Bener apa enggaknya? Ya pasti nggak bener gitu. Maksudnya pasti lebih banyak porsi nggak benernya daripada porsi benernya, karena itu kan cuma kemungkinan dan tidak ada orang yang tahu, bahkan Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pun sebagai pihak-pihak yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak tahu, nggak dibocorin sama Allah tentang kejadian kapannya. Yang jelas pasti akan terjadi. Ya, keyakinan kita juga begitu, keyakinan bahwa pasti akan terjadi kiamat. Ini jadi permasalahan besar buat kita karena yang namanya yakin, percaya, beriman kepada akan datangnya hari kiamat itu masuk di dalam paket rukun iman. Kalau kita tidak meyakini ini, rukun iman kita cacat gitu. Nah, kalau rukun iman kita sudah cacat dari awal, permasalahannya nanti laporan-laporan yang bukan laporan, aktivitas-aktivitas peribadatan kita yang ada di dunia ini yang dilaporkan oleh malaikat tuh, yang ditulis segala macam itu ada nilai ibadahnya apa enggak gitu kan. Kenapa nggak ada nilai ibadahnya? Lah kan akidahnya cacat, imannya cacat, rukun imannya nggak penuh. Nggak penuh kenapa? Lah nggak percaya sama akan datangnya hari kiamat? Gitu. Dan bahkan sebenarnya di dalam praktek keseharian, ketidakyakinan, ketiadaan iman terhadap akan datangnya hari kiamat itu sebenarnya mewujud di dalam tindakan-tindakan yang mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan di akhirat. Orang yang banyak mengejar harta dengan segala macam caranya tanpa memikirkan benar salah, halal haram segala macam, itu orang yang tidak percaya sama keadaan kejadian hari kiamat dan kelanjutannya. Karena dia tidak percaya dengan itu, dia merasa bahwa hidup dia hanya untuk saat ini, hari ini, di sini. Dia mencoba untuk memanfaatkan segala yang dia punya agar kehidupannya itu baik, enak, nyaman, mewah, megah, segala macam yang sesuai dengan keinginannya dia. Itu menafikan tentang kebenaran akan datangnya hari kiamat. Berbahaya itu, sangat berbahaya. Makanya
Saya mengajak sekali lagi buat teman-teman semua, karena ini kita cerita tentang Al-Zalzalah, Al-Qari'ah. Kita bercerita tentang kejadian, tentang datangnya hari kiamat. Kita bercerita tentang kejadian-kejadian di mana amalan-amalan kita akan dicatat, akan diperhitungkan, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sejauh mana atau sampai sebesar apa nilai ibadah kita itu. Karena sebagian orang tidak percaya pada akan adanya akhirat, ya mereka nyantai. Oh, hidup cuma di sini doang kok. Ntar kalau kita udah mati ya udah habis gitu kan. Gak ada pertanggungjawaban, nggak ada dong. Ngapain dipertanggungjawabkan gitu kan? Kan hidup kita buat senang-senang di sini pada hari ini gitu. Itu apa kredonya mereka seperti itu. Jadi ini yang mesti benar-benar kita hayati, benar-benar kita jaga, benar-benar kita takut kalau kita sampai terjerumus ke dalamnya. Makanya mempelajari surat ini sebenarnya berupaya untuk mempertajam kembali batin kita, membersihkan jendela-jendela hati kita yang sudah banyak terkotori oleh dosa dan maksiat. Kemudian kita menancapkan keimanan yang kuat di dalam diri kita masing-masing supaya gak gampang goyang, gak gampang kita kemudian memahami atau meyakini hal-hal yang seharusnya nggak boleh diyakini gitu. Ini berbahaya sekali. Kalau udah masalah keyakinan itu masalah yang halus banget gitu. Kadang-kadang kita nggak berasa padahal itu adalah sesuatu yang salah gitu kan. Sampai kita ngomong, wah ini kan kejadian gini kan karena lo gitu, atau karena gue gitu kan. Ya kita punya andil di situ, dia punya andil di situ, kemudian acara terlaksana dengan baik, berhasil, sukses segala macam, itu fakta, ya terima. Akan tetapi pernyataan acara itu berhasil hanya karena saya, hanya karena teman kita, hanya karena usaha kepandaian kita semata, itu salah, menyalahi dari rukun iman. Hal-hal yang kecil sangat-sangat halus seperti itu yang menjadi tantangan kita gitu. Kalau kita ketemu ngaji kayak gini terus ada kan pakai Google Meet gitu kan, itu Google Meet dari gue tuh nggak jalan itu pengajian. Nggak begitu juga kali bro, artinya itu kata-kata kesombongan yang mengandung cacat di dalam akidahnya. Kenapa? Karena semua kejadian itu adalah dengan izin Allah. Nggak akan kejadian kalau tidak diizinkan. Sebaliknya juga memang seperti itu. Tidak kejadian hal-hal yang memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Mau kejadian itu pasti kehendak Allah, tidak kejadian itu juga ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kemudian berlagak gitu kan, mengangkat orang menjadi Tuhan atau mengangkat diri kita sendiri jadi Tuhan yang maha kuasa, yang maha memberi, yang maha bisa melakukan segala sesuatu. Alhamdulillah, itu jangan sampai kayak itu deh. Tapi itu benar-benar sesuatu yang halus, sesuatu yang kadang kita susah membedakannya dengan pembicaraan biasa atau dengan pemahaman kita di lingkungan kita. Itu sesuatu yang halus yang mesti mau nggak mau kita mesti mengasah hati kita supaya lebih peka lah terhadap kayak gitu, supaya lebih peka. Karena yang namanya noda dosa dan maksiat itu menutupi hati kita, nah kita jadi juga kurang peka. Kadang-kadang juga kita diganggu oleh pemikiran-pemikiran dari orang lain gitu kan. Bagus nih menolong orang tua gitu kan, pakai membeli
makanan. Kalau yang menjajakan itu misalnya nenek-nenek, misalnya kita kasihan itu yang kita beli, kita borong gitu kan, ya itu bagus dalam pengertian itu kita menanamkan i'tiqad, menanamkan niat kita membantu orang tua itu gitu. Atau yang lain-lainnya juga sama gitu. Ada yang bilang menampakkan amal itu bagus, ada yang bilang tidak menampakkan itu bagus, ya dilihat ininya, dilihat kejadiannya. Nah, tapi yang jelas adalah ketika kita tidak memiliki akidah yang benar atau akidah kita ada cacatnya, nah itu sangat berbahaya. Khawatirnya nanti malah amal-amal kita malah tidak direken gitu. Kenapa yang diomongin ini amal-amal terus, karena emang ini hubungannya sama ujungnya dari surat ini juga nanti akan ngomong soal amal-amal itu gitu, tentang amal baik, tentang amal buruk gitu ya. Kita ngobrol tentang itu. Kenapa? Ya memang Allah udah gariskan di dalam suratnya seperti itu. Yang memang kalau kita ngobrol berarti ya Allah memberikan bahan buat obrolannya ya itu. Gitu. Itu yang akan menjadi bagian dari nasib kita itu nanti. Gimana ini ntar di akhirat nih? Bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaannya? Bagaimana nanti pemeriksaannya? Bagaimana nanti kedudukan sementara kalau misalnya kita tidak bisa melihat bahwa kita itu orang yang baik banget. Kadang-kadang saya memang ada jahat-jahatnya gitu kan. Ya semua orang juga sebenarnya begitu, tapi jahat saya lebih banyak. Loh berarti kamu jadi masuk orang buruk dong yang jahat mulu gitu. Enggak juga sih, ada baik-baiknya dikit. Ya kita bermohon aja nanti sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang banyak dari dosa kita itu bisa diampuni, dimaafkan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicabut dari catatan-catatan para malaikat, dan kebaikan-kebaikan kita yang kecil, yang sedikit, yang masih dalam embrio ini bisa bertambah banyak dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kan karena memang kecenderungannya dari Allah kan seperti itu kan. Pahala yang diberikan itu bisa bisa dari 10 sampai ratusan gitu. 300 lebih sampai 700 misalnya. Itu kan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu tidak menjadi sesuatu yang baku, dalam artian bisa aja orang satu saat dia punya amal banyak tapi di saat yang lain amalnya sedikit. Demikian juga misalnya di satu tempat dia bisa beramal banyak tapi di tempat lain dia tidak bisa beramal. Itu masih relatif yang seperti yang mesti kita jaga. Nah, habis ini insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang hal-hal yang menjadi tambahan buat bekal kita di akhirat, baik yang akan menjadi bekal berupa iman dan amal soleh maupun yang selainnya, supaya kita bisa menghindarkan diri darinya. Untuk yang sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Mari kita sama-sama membaca hamdalah untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Kemudian kita akan tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan dengan doa kafaratul majelis ini pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya.
Iya.